Perkenalkan, nama saya Yunita Purwakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang applying formula and function atau menerapkan rumus dan fungsi. Ada 6 pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama adalah create formulas, bagaimana membuat rumus atau menggunakan rumus. Yang kedua adalah enforce precedence. Yang ketiga adalah apply cell reference in formula, bagaimana menerapkan referensi sel dalam rumus. Yang keempat adalah apply conditional logic in formulas, bagaimana menerapkan kondisi logika dalam rumus seperti if, and, dan lain-lain. Yang kelima adalah apply name range in formula, bagaimana menerapkan rentang bernama dalam rumus. Dan yang keenam adalah apply cell range in formulas, bagaimana menerapkan rentang sel dalam rumus. Untuk pembahasan yang pertama adalah create formulas. Dalam contoh kasus ini, saya akan menjumlahkan nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, serta mencari rata-rata dari nilai ini, mencari nilai maksimal atau nilai tertinggi dari nilai tersebut, mencari nilai minimum, dan menghitung nilai numerik, serta menghitung semua jenis nilai, baik itu numerik maupun teks. Langsung saja untuk menghitung jumlah. Pada tab home di grup editing, kita pilih auto zoom dan kita pilih zoom. Jika range-nya sudah benar, kita enter, maka jumlahnya adalah 252. Untuk mencari nilai rata-rata, pada auto zoom kita pilih average dan lihat apakah range cell-nya sudah benar. Jika sudah, kita enter, maka nilai rata-rata dari nilai tersebut adalah 84. Untuk mencari nilai tertinggi atau nilai max, kita pilih max, dan jika enter, maka nilai tertinggi dari nilai tersebut, dari nilai ini adalah 87. Untuk mencari nilai minimum, pada editing kita pilih min dan kita enter, maka nilai terendah adalah 80. Selanjutnya, untuk menghitung nilai numerik, pada insert, pada formulas, kita pilih more function dan pilih statistical dan kita cari count. Masukkan range cell, saya akan memblok dari sini. Jika kita oke, maka nilainya 8 karena yang mempunyai nilai numerik hanya 8 sel saja. Selanjutnya, untuk menghitung semua jenis nilai termasuk nilai numerik dan nilai teks, kita pilih statistical dan pilih count. Setelah itu masukkan range cell-nya, kita oke. Maka hasilnya 10. Selanjutnya, materi yang kedua atau pembahasan yang kedua adalah enforce precedence. Dalam kasus ini, dalam Excel yang akan dihitung terlebih dahulu adalah 3 kali 3 sama dengan 9 ditambah 1, 10 dikurang 2 sama dengan 8. Nah, bagaimana jika kita ingin menghitung 1 tambah 3 dan 3 kurang 2 terlebih dahulu baru dikalikan? Caranya, kita tambahkan dalam tanda kurung jika sudah kita tambahkan sama dengan, maka hasilnya 4 karena yang akan dihitung adalah yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Untuk pembahasan yang ketiga adalah apply cell reference in formulas. Saya akan menjelaskan bagaimana relatif merujuk isi sel dan absolut merujuk isi sel. Untuk relatif merujuk isi sel, rumusnya sama dengan pilih sel yang ingin disalin, kita enter. Nah, jika relatif
Maka jika kita arahkan fill handle, hasilnya akan berubah. Sedangkan untuk absolut kita tambahkan dolar, kita enter dan arahkan fill handle. Nah, nilainya tidak akan berubah. Kita juga dapat mengambil sumber dari lembar kerja yang berbeda. Caranya, saya akan menambahkan sama dengan pilih sel, tambah, saya akan mengambil data yang ada pada lembar kerja berbeda. Kita pilih dan kita enter, maka hasilnya 89, karena 85 ditambah dengan 4. Bisa juga mengambil sumber dari buku kerja yang berbeda. Caranya sama, yaitu tambah, pilih buku kerja yang ingin diambil datanya, kita pilih dan enter, maka hasilnya 105. Untuk pembahasan yang keempat adalah apply conditional logic in formulas, di mana saya akan menggunakan kondisi logika if. Jika nilainya lebih dari atau sama dengan 70, maka lulus. Jika tidak, maka gagal. Untuk rumusnya sama dengan if dalam tanda kurung, masukkan nilai yang akan dihitung, lebih dari sama dengan 70, masukkan value if true, nilainya jika benar, maka dia lulus. Dan value if false jika salah atau kurang dari 70, maka nilainya gagal. Tutup kurung, jika kita enter, maka dia lulus karena nilainya lebih dari 70. Untuk pembahasan yang kelima adalah apply name range in formulas, di mana saya akan memberikan nama kepada rentang sel yang saya pilih. Seperti ini. Kita dapat mengganti nama pada name box atau bisa juga pada formulas. Kita pilih define name dan kita masukkan nama yang akan kita ganti. Contoh tabel. Jika sudah, kita oke. Kita bisa juga mengedit pada manage name manager. Kita dapat mengedit rentang. Pada reverse to, kita dapat memperbesar rentang sel, menambahkan komen, dan mengedit namanya. Jika sudah, kita oke. Kita dapat menghapus rentang bernama yang kita buat pada delete. Jika mau dihapus, kita klik OK. Maka rentang bernama yang kita buat sudah tidak ada. Namanya sudah menjadi C4 lagi. Untuk pembahasan yang keenam adalah apply cell range in formulas, di mana saya akan menerapkan rentang sel dalam rumus. Kita dapat mereferensi rentang sel secara relatif dan secara absolut, di mana saya akan menghitung seluruh nilai yang ada pada rentang sel. Rumusnya, karena saya akan menjumlahkan, jadi menggunakan zoom, masukkan kiri atas dari rentang sel yang akan dihitung, dan titik 2 rentang sel kanan bawah yang akan dihitung. Kita enter, maka hasilnya 687. Dan jika ingin absolut, kita tinggal tambahkan dolar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.